Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya, lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, kemudian kabur. Tapi anehnya, polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menuduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut camp olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari camp, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke camp olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke camp olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud gak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selfie sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selfie sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya?
Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya, ngobrol basa-basi dengan si penyihir, lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang gak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini, buatlah 3 kotak yang sama cuma dengan memindahkan 3 batang korek. Pindahin aja ketiganya ke sini. Beres. Ismi udah boleh pulang deh. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password 3 digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak, ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada 1 digit angka yang benar, angka 9 nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti tebakan 3 orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka 3 berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka 5 dan 7. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka 5. Yang memungkinkan hanyalah 0. Nah, di sini ada 2 orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya 4. Bukan 2 ya, karena nanti malah akan ada 2 tebakan angka yang benar. 0 sama 2. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi 2 tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari 1 suku kata. Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan 2 suku kata. Lucky juga terdiri dari 2 suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua, di depannya ada 3 pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya, ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih, pasti Joko. Tatonya samaan tuh.
Duh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati halte bus. Rupanya ada 3 orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit, dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien, dan Rina, cewek inceran Dilan selama 2 tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada 1 kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di halte bus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Chandra, Andi, Ade, dan Ariel saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma satu yang jenis kelaminnya paling beda. Jadi begini petunjuknya. 1. Kemungkinan Ariel adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Chandra. 2. Adik perempuan Ariel kemungkinan Andi atau Ade. 3. Putra sematawayang Ade bisa saja Chandra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminnya paling beda sendiri? Kalau Ariel putri sematawayangnya Chandra, berarti Ariel nggak punya saudara perempuan. Maka Ariel adalah kakak laki-laki dari Chandra. Kalau Andi kakak perempuan dari Ariel, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor 3, Chandra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Ariel kakak laki-lakinya Chandra. Malah saling kontradiksi. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Ariel. Dia perempuan. Chandra, Ariel, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas menetapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka nggak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala, Mas Bro.